mengenai tentang khataman Al-Quran, dan kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Rasulullah, apakah ada kemudian dibuat acara, maka secara hukum tidak ada untuk dilakukan. Karena kalau seandainya Rasul setiap hari khotam misalnya, sebagian para ulama dikatakan dalam satu hari atau 3 hari sekali misalnya, maka mereka akan merayakan khotaman terus. Maka tidak ada dalil yang menunjukkan baik dari Rasulullah, dari para sahabat, generasi-generasi orang yang soleh, kemudian mereka melakukan khotam Al-Quran. Jadi secara umum apakah ini bagian dari sunnah? Enggak ada. Enggak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan yang kedua, apakah kemudian ketika kita melakukannya boleh atau tidak? Maka memang kalau kita melihat bid'ah ya, dan lagi-lagi ana tekankan, jangan kemudian kita alergi mendengar kalimat bid'ah. Karena kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kan kita kalau dibilang bid'ah, pasti Ustadz ini selalu bid'ahkan. Kalimat ini adalah kalimat syar'i, lafaz kalimat syar'i. Kayak kita bilang kafir misalnya, bagi non muslim kita bilang kan kafir. Apakah kemudian kita alergi menyebutkannya pasti Ustadz ini mengkafirkan? Bukan. Tapi memang dikatakan mereka orang-orang yang tidak Islam disebut dengan kafir. Secara definisi dikatakan. Bahwasanya maka dikatakan ya ayyuhal kafirun. Allah mengatakan wahai orang-orang kafir. Sama juga kalimat bid'ah, ini adalah kalimat yang menggelitik di kuping orang kan. Yang senantiasa terlalu berat, pasti menyalahkan dan sebagainya. Bukan karena kehati-hatian, dikatakan tindakan kehati-hatian itu agar kemudian tidak terjerumus kepada satu hal yang dilarang. Karena kata Rasulullah kullu bid'ah. Karena yang menyebutkan kalimat bid'ah, istilah ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka kemudian mari kita mencoba untuk memahami. Karena dalam istilah bid'ah juga dikatakan dari mazhab Syafi'i ada enggak? Ada. Jadi bahkan mazhab Syafi'i membuat kaidah. Salah satunya dikatakan kaidah itu dalam mazhab Syafi'i adalah salah satu mentaksis, mengkhususkan satu amalan yang tidak ada anjurannya, kemudian ditaksis menjadi satu waktu yang mudawamah, yang terus dilakukan. Sama juga ketika khotaman dikatakan adalah bentuk pengkhususan. Setiap kali khotam dikhususkan adalah acara ritual, acara makan-makan. Nah, pertanyaannya kalau sudah khotam tidak dilakukan, kita merasa nyaman atau enggak? Atau ketika kita khotam tidak dilakukan, masyarakat bilang apa? Dikatakan oh nanti berbahaya, hafalannya hilang, rusak dan sebagainya. Maka kalimat inilah seolah-olah menjadi satu fadilah, bukan satu syukuran. Dikatakan yang itu yang kita khawatirkan adalah bukan satu syukuran saja, ucapan terima kasihku ya Allah aku mau khotaman, bukan. Mestinya kan kalau dia merasa syukur, bukan mesti dengan ritual yang sama terus. Makan-makan, ngundang orang, ngasih tahu, enggak. Kadang-kadang bisa diwujudkan rasa syukur itu, ya Allah aku bersyukur sudah bisa khotam Al-Quran anakku. Apa? Aku mau sedekah ke orang, berikan uang ke masjid misalnya. Kan enggak mau orang. Dia mengatakan, enggak, khotaman itu bentuknya apa? Bentuknya makan, masak, makan. Nah jadi ini ritual yang kemudian menjadi terus terulang. Dan kalau tidak dilakukan khawatir masyarakat. Jadi kekhawatiran ini seolah-olah menjadi satu adanya fadilah. Kalau ditinggalkan berefek. Kalau dilakukan merasa ini akan berpahala. Nah itu yang kemudian mengkhususkan satu yang tidak dikhususkan menjadi satu ritual yang khusus. Maka para ulama mengatakan bahwa sini khawatirnya jatuhnya kepada apa? Kepada perkara bid'ah. Allah ta'ala. Baik, Masya Allah.